bahwa hadirat-Mu ya Tuhan yang memberikan kami kebebasan. Di dalam hadirat Tuhan kami merasakan ada kelepasan, ada freedom yang sejati yang kami terima Tuhan. Karena kami percaya bahwa portal surga terbuka bagi kami. Open heaven terjadi di tempat ini. Mata Tuhan melihat setiap kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami membawa hidup kami, hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang mau dipola, dibentuk sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan kerinduan Tuhan. Karena kami mau dijadikan ya Bapa dalam surga. Karena kami mau ya Tuhan menjadi anak-anak Allah yang dewasa di hadapan Tuhan. Bahkan kami rindu menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya setiap pujian kami ya Tuhan membuka portal surga. Dan kami percaya pujian penyembahan yang dinaikkan bagaikan dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan melihat setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan kami terbuka di hadapan Tuhan. Kami membuka hidup kami, kami membuka hati kami ya Tuhan, untuk firman-Mu datang, untuk firman-Mu masuk ya Tuhan, memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami yang salah dibenarkan, sehingga kami yang Tuhan yang berdosa dikuduskan lewat firman dan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Hari-hari kami ya Tuhan akan mengalami freedom yang sejati. Hari-hari kami ya Tuhan akan mengalami sorga di muka bumi ini Tuhan. Bukan nanti, tapi kami mengalami sorga yang nyata ya Tuhan. Operasional sorga terjadi di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menerima firman-Mu Tuhan, dan kami mau respon setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami meresponi firman, bukan hanya berkata amin, bukan hanya berkata yes, tapi kami berkata dengan iman ya Bapa dalam surga. Kami mau terima firman-Mu Tuhan. Sekalipun firman-Mu Tuhan menelanjangi kami dari segala keberdosaan kami, supaya kami dibenarkan. Sekalipun firman-Mu ya Tuhan menegur kami ya Bapa dalam surga, tapi kami percaya firman itu membersihkan kami, sehingga kami semakin kudus dan layak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur setiap hati-hati yang terbuka untuk menerima firman. Kami percaya hati-hati ini adalah hati yang siap dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap terima firman, kami siap mendengarkan ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap terima firman bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam kerajaan. Salam kerajaan. Belum semua, sekali lagi salam kerajaan. Salam kerajaan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Saudara siap menerima firman? Amin. Saudara siap menerima firman? Yes. Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat dulu kiri kanan depan belakang saudara. Oh haleluya. Masihkah ada senyum yang luar biasa? Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, senang lihat kamu hari ini. Nice to meet you. Haleluya. Kita senang juga ketika kita berjumpa di dalam Tuhan. Amin. Bersama dengan saudara-saudara kita seiman. Ya puji nama Tuhan. Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Yes. Bilang merdeka. Haleluya. Siapa yang sudah dapat piala Agustusan? Biasanya kalau seandainya sudah bulan Agustus, ya lomba-lomba sudah mulai terjadi dan semua mempersiapkan diri supaya menjadi juara. Tapi saya rindu agar supaya saudara bukan hanya bergiat-giat dalam 17 Agustusan, bukan hanya bergiat-giat di dalam perayaan kemerdekaan Indonesia yang keberapa? 81.
Tetapi katakan sama-sama, saya sungguh-sungguh telah merdeka. Belum semua. Bilang, saya sungguh-sungguh sudah merdeka. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan tentunya. Dalam rangkaian kemerdekaan Indonesia, kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Ya, saudara yang tidak mau Alkitab, yang di handphonenya tidak ada Alkitabnya, ya boleh baca yang di depan. Hitungan yang ketiga kita mau baca firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16 dan ayat 17. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Terus, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya, puji nama Tuhan. Dan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini ada beberapa highlight, saudara, hal-hal yang penting. Ada beberapa hal yang harus kita bawahi. Bukan hanya berbicara tentang kita sebagai anak-anak kerajaan Allah, tetapi kita juga adalah hamba dan kemudian mengasihi saudara dan menghormati raja, berbicara tentang pemerintahan. Nah, tentunya sebagai, ya karena kita besok akan merayakan kemerdekaan, saya rindu saudara, kemerdekaan bukan hanya menjadi suatu perayaan saja, saudara, tetapi tidak masuk sampai ke dalam kehidupan kita. Saya harap saudara pagi hari ini jangan ada saudara yang blank, menghayal, tapi kita mau fokus untuk mendengar firman Tuhan. Boleh bilang amin? Amin. Kenapa? Karena saya rindu supaya kehidupan kita harus hidup sebagai orang merdeka. Bilang, saya harus hidup sebagai orang merdeka. Nah, sebagai orang merdeka, tetapi orang merdeka bukan hanya berbicara di bawah teritorial pemerintahan sekarang Indonesia yang merayakan kemerdekaan, tetapi di bawah kedaulatan raja di atas segala raja. Katakan amin. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Katakan amin. Katakan yes. Nah, memang saudara, kemerdekaan menurut dunia dipahami sebagai apa? Kemerdekaan dunia. Kemerdekaan dunia biasanya dipahami bahwa, wah, saya bebas melakukan apa saja. Benar? Kalau dunia selalu berkata, wah, merdeka, kita orang yang merdeka, freedom, menganggap bahwa ini dunia, ya, ini dunia selalu menganggap bahwa, wah, kalau seandainya saya merdeka berarti saya bebas melakukan apa saja yang saya mau, saudara. Itu orang dunia. Tetapi kemerdekaan menurut kerajaan Allah, bilang kemerdekaan menurut kerajaan Allah. Kemerdekaan menurut kerajaan Allah bukanlah bebas sesuka hati. Boleh bilang amin? Bukanlah kebebasan untuk hidup sesuka hati kita. Nah, kemerdekaan kerajaan Allah yaitu kemerdekaan di dalam Kristus. Bilang kemerdekaan dalam Kristus. Karena apa? Kebebasan atau kemerdekaan dalam Kristus adalah kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak raja kita. Siapa raja kita? King of the King, raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Itulah kemerdekaan kita yang sejati, saudara. Boleh bilang amin? Amin. Kenapa? Karena kita memang sudah dibebaskan. Bilang, saya sudah dibebaskan. Saya sudah dibebaskan. Nah, ini yang bahkan banyak sekali orang Kristen nggak mengerti bahwa hidupnya sudah mengalami freedom itu. Tetapi kita tidak hanya menjadi manusia
yang bebas tanpa pemerintahan. Nah, makanya kita harus hidup di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Boleh bilang amin? Bukan wah karena saya sudah bebas kemudian kita menjadi kebebasan yang tadi saya bilang sesuka hati. Itu dunia, saudara. Nah, makanya firman Tuhan menuliskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ini, saudara, dikatakan bahwa kita dibebaskan dari apa? Pemerintahan dosa. Bilang saya dibebaskan dari pemerintahan dosa. Saya dibebaskan dari pemerintahan dosa. Sehingga kita hidup di dalam kedaulatan Allah. Katakan yes. Yes. Di ayatnya yang ke-16, coba kita lihat sekali lagi, mundur ayat 16 tadi. Dikatakan di sana, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini sepertinya kontra, saudara. Di satu sisi dikatakan hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi kemudian dikatakan di sana hiduplah sebagai hamba Allah. Ternyata orang merdeka bukan berarti kemudian kita merdeka dan kemudian ingat kita hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Ya. Kita dibebaskan dari dosa. Bilang saya sudah dibebaskan dari dosa. Saya sudah dibebaskan. Tetapi kehidupan kita harus tunduk kepada Raja di atas segala raja. Amin. Boleh bilang amin? Amin. Boleh bilang yes? Yes. Nah, kita tidak lagi dikendalikan oleh dosa, tetapi kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Oh, haleluya. Saudara kalau mengerti kebenaran firman Tuhan ini, makanya saya harap saudara konsentrasi supaya saudara benar-benar nggak sia-sia saudara datang di tempat ini. Boleh bilang amin? Supaya saudara benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Jangan cuma tiap tahun merayakan kemerdekaan Indonesia, tetapi sebenarnya kemerdekaan kita secara rohani, bahwa kita telah benar-benar merdeka di dalam Yesus Kristus. Yes. Katakan amin. Amin. Bilang, saya sudah bukan lagi budak, Saya bukan lagi budak, tetapi saya adalah pewaris kerajaan Allah. tapi saya pewaris kerajaan Allah. Kenapa? Karena Tuhan mengubah kita Yes. dari budak dosa menjadi pewaris kerajaan. Amin. Jadi hal yang pertama, bicara tentang orang yang hidup sebagai orang merdeka di bawah kedaulatan raja di atas segala raja dalam kerajaan Allah, saudara, yaitu bahwa dia dari budak dosa menjadi pewaris kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Dosa membuat manusia menjadi apa? Budak. Bilang sama-sama, dosa membuat saya menjadi budak. Dosa membuat saya. Belum semua, 2, 3. Dosa membuat saya menjadi budak. Makanya ketika engkau berdosa, hidupmu diperbudak. Oh iya. Ada amin. Amin. Makanya saudara, saya waktu belajar firman Tuhan ini dan kemudian saya membaca ayat-ayat firman Tuhan, luar biasa, saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes, coba buka Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34. Coba Yohanes 8 ayat 34. Yang sudah ketemu bilang amin. Amin. Kata Yesus kepada mereka, baca sama-sama, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu. belum semua, sama-sama, yang kencang suaranya. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah Dosa. Jadi kalau misalnya kita hidup di dalam dosa, kita menjadi budak, menjadi hamba dosa. Ya. Makanya ini penting, saudara. Begini, saudara, jangan saya ingin membuka mindset saudara. Dosa itu bukan hanya sekedar begini. Dosa itu bukan hanya sekedar melakukan kesalahan. Ikuti saya, sama-sama katakan. Dosa itu bukan hanya sekedar melakukan kesalahan. Dosa itu bukan hanya sekedar melakukan kesalahan.
Banyak di antara kita berpikir, oh kalau berdosa itu ketika kita mencuri, membunuh, berbohong, apalagi, dan segala kegiatan-kegiatan berdosa. Nah, banyak orang yang selalu berpikir bahwa berdosa itu waktu kita melakukan sesuatu, mengerjakan, membuat sesuatu yang mengakibatkan dosa, atau yang nilainya dosa. Tetapi dosa bukanlah sekedar melakukan kesalahan. Iya. Boleh bilang amin. Amin. Dosa mempunyai ini kuasa memperbudak manusia. Ini yang banyak orang Kristen nggak mengerti, bahwa dosa itu mempunyai kuasa memperbudak manusia. Sekalipun engkau berkata engkau sudah jadi orang Kristen. Kenapa? Karena akhirnya manusia merasa bebas. Oh iya. Manusia merasa bebas, tetapi sebenarnya sedang dikendalikan oleh yang namanya dosa. Lewat apa? Keinginan daging, keinginan mata, hawa nafsu, apalagi itu, keserakahan, keangkuhan hidup, apalagi hidup dalam kekhawatiran. Saudara pikir hidup dalam kekhawatiran itu bukan dosa? Makanya tadi saya bilang bahwa dosa itu bukanlah sekedar melakukan kesalahan, tapi waktu engkau hidup khawatir, engkau sedang berdosa. Kenapa? Karena engkau tidak percaya kepada Tuhan, yang membuat hidupmu jadi takut, hidupmu menjadi khawatir. Colek kiri kanan saudara, makanya jangan khawatir. Jangan khawatir. Amin. Karena kekhawatiran itu ternyata memperbudak seseorang untuk apa? Dia hidup dalam dosa. Ya. Bukan hanya engkau melakukan mencuri, enggak. Di dalam Yakobus pasal berapa itu? Yakobus pasal 3 kalau nggak salah. Saya ingat ayat itu. Ya, coba di mana cari? Alkitab saya kehapus saudara, jadi saya download yang baru. Ayatnya itu berbunyi bahwa berdosa itu bukan hanya ketika kita melakukan dosa, tetapi ketika kita tahu yang baik tapi tidak melakukannya, maka itu berdosa. Di mana itu? Yakobus 3 atau Yakobus 4? Yakobus 4 mungkin, ayat 23. Atau Yakobus 2, coba. Boleh cari, bantu. Ibu Gembala, ini ayat yang sudah sering saya bacakan saudara. 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17, coba. Ayo kita baca sama-sama. 1, udah ketemu? Yakobus 4 ayat 17. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, berdosa itu bukan melakukan kesalahan. Berdosa itu kita tahu nih melakukan yang baik, tapi kita berdiam diri. Tahu bahwa membantu orang itu baik, menolong orang baik, kita tahu, tapi kita berdiam diri. Ada ibu-ibu mau menyeberang jalan sendirian, celengak-celenguk, nggak ada yang bantuin, ini. Kita tahu baik dan kita bisa melakukannya, tapi kita berdiam diri tidak melakukannya. Itu dikatakan dosa. Banyak orang berkata dosa itu kalau seandainya mencuri. Ketika engkau tahu yang baik dan tidak melakukan
dosa. Boleh bilang amin? Amin. Makanya saudara, jangan selalu beranggapan bahwa dosa itu apa namanya? Dosa itu kalau seandainya kita melakukan kesalahan. Matius pasal 6. Ini ayat-ayat yang saya ingat-ingat aja ini saudara. Roh Kudus mengingatkan saya. Matius 6 ayat 32. Coba. Dari ayatnya 31. Matius 6 ayat 31 dan 32. Nah, baca sama-sama. Sebab itu, baca sama-sama 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, firman Tuhan ini dimulai dengan di ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan selanjutnya di ayat 28, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya. Kemudian tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, dan apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Waktu engkau khawatir, waktu engkau bingung, apa yang mau dimakan, apa yang mau dipakai, apa yang dengan segala apa yang saudara takutkan saudara, firman Tuhan menyamakan engkau dengan apa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi pertanyaan, saudara mengenal Allah atau tidak? Kalau saudara berkata saya mengenal Tuhan, harusnya kehidupan kita bebas dari khawatir itu saudara. Boleh bilang amin? Amin. Dan orang yang tidak mengenal Allah artinya apa? Orang yang berdosa. Kalau engkau berkata engkau mengenal Allah, berarti engkau sudah bebas dari dosa. Boleh bilang amin? Jadi dosa itu bukan hanya bicara tentang saya melakukan pembunuhan, perzinahan. Pikiranmu yang khawatir pun itu sudah berdosa. Nah, kembali lagi lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa dosa mempunyai kuasa untuk memperbudak manusia. Dosa dapat membuat orang merasa bebas untuk melakukan apa saja. Dosa itu memperbudak artinya mengendalikan seseorang, sehingga akhirnya seseorang itu dikendalikan oleh keinginan-keinginan dagingnya, keinginan-keinginan dosa. Ada banyak saudara yang tadi saya sampaikan. Kecanduan terhadap apa? Pengakuan manusia, sehingga orang banyak mencari followers, bikin viral supaya mencari validasi saudara. Dan hari-hari ini terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah makanya firman Tuhan berkata, coba kita buka dalam Roma pasalnya yang ke-16. Roma 6 ayat 16. Bisa tampilkan Roma 6 ayat 16. Kita baca sama-sama 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu
adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Nah, ayat ini jelas saudara mengatakan bahwa seseorang menjadi hamba dari siapa yang dia taati. Kalau saudara menjadi hamba dari yang saudara taati siapa? Iblis, maka saudara akan hidup dalam dosa. Tapi kalau saudara mentaati seseorang yang namanya Yesus Kristus, maka saudara akan hidup dalam kemerdekaan yang sejati, yaitu dalam kebenaran. Katakan amin. Karena makanya firman Tuhan berkata, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Katakan amin. Makanya kalau engkau berkata engkau adalah milik Yesus, biarlah engkau mentaati segala perintahnya. Katakan amin. Jadi pertanyaan bukan apa saudara, bukan hanya apakah saya benar-benar sudah bebas. Pertanyaan bukan itu, tetapi siapa yang memerintah hidup saudara? Kalau si Yesus yang memerintah hidup saudara, maka saudara benar-benar bebas. Tapi kalau saudara iblis, setan yang memerintah hidup saudara, maka saudara bebasnya palsu. Karena bebasnya mengikat, bebasnya itu saudara tidak freedom yang sesungguhnya. Tapi saudara akan diperbudak. Sekarang contoh sederhana lah yang kita lihat sehari-hari, yang kita lihat dengan mata jasmani yang kita tahu. Maaf. Di kampung saya, ini di kampung saya. Saya nggak tahu ya di tempat ini ada tempat-tempat keramat atau gimana. Ini saya ceritakan karena di kampung saya ada beberapa tempat. Kalau di Jawa mungkin Gunung Kawi mungkin ya, yang biasanya katanya orang suka pesugihan dan sebagainya. Nah di kampung saya ada tuh. Ada ibaratnya, saya nggak sebut namanya, saudara pergi lagi. Enggak. Tapi ada tempat untuk hal-hal untuk melakukan ritual-ritual atau tempat untuk ya istilahnya mencari sesuatu di sana. Baik pengetahuan ya seperti itu saudara. Bahasa kerennya kalau orang Manado bilang opo-opo. Cari opo-opo di sana. Nah, jadi saudara, minta maaf saudara. Biasanya kalau ada orang tua yang melakukan covenant, ikat janji dengan kuasa-kuasa kegelapan, entahkah itu keturunan pertama atau kedua sampai keturunan ketujuh saudara, pasti ada di antaranya. Maaf saudara, ini bukan ini, tapi pasti ada anak-anaknya atau cucu-cucunya, cicit-cicitnya saudara, yang ada kelainan saudara. Entahkah menjadi sesuatu yang aneh, wajahnya, mukanya, otaknya, begitu saudara. Dan ini bukan saya karang-karang saudara, karena hampir semua yang melakukan hal itu kita bisa lihat dan sudah bukan menjadi rahasia umum. Saya percaya di sini juga pasti saudara tahu saudara. Dulu saya pernah mendengar orang tua saya bercerita, ada orang Jawa yang datang ke kampung saya dan saudara, terkenal tokohnya itu, supermarketnya itu, warungnya itu, warung kelontongnya itu, ramenya minta ampun. Pokoknya ini sekali lah, laris pokoknya. Tapi kemudian heboh. Itu saya kurang lebih sekitar umur kelas 1 SD lah, kelas 1 SD. Kemudian saya di kampung kami terdengar berita itu. Soalnya kenapa mereka jadi kaya? Karena jadi kaya. Dan memang benar-benar kaya saudara. Bukan hanya kaya biasa, kaya banget saudara. Maaf saudara. Hebohnya karena mereka pelihara tuyul saudara. Pelihara tuyul.
sehingga menjadi kaya. Benar-benar kaya. Tapi kemudian maaf saudara, suaminya sakit-sakitan, istrinya sakit-sakitan, jadi menguras. Nggak ke anak-anaknya tapi ke diri mereka sendiri. Anak-anaknya baik saudara. Nah, kembali lagi saya mau katakan kepada kita semua, kembali lagi lewat firman Tuhan, bahwa pertanyaannya bukan apakah saya sudah bebas, tetapi siapa yang sedang memerintah hidup saya. Siapa yang memerintah kehidupan kita? Kalau kita taat kepada kuasa kegelapan, maka kuasa kegelapan tidak akan pernah benar-benar membebaskan kita. Bahasa itunya selalu meminta tumbal. Makanya kalau Yesus yang memberkati kita, dia tidak pernah meminta tumbal. Amin. Amin. Yesus memberkati kita, wah benar-benar kita diberkati Tuhan. Tetapi kalau setan yang memberkati, dia tidak pernah membebaskan kita seutuhnya. Kita menjadi budak. Bilang sama-sama, manusia menjadi budak. Manusia menjadi budak. Makanya biarlah Yesus yang memerintah kita, yang memimpin kita, menjadi orang yang kita taati, supaya apa? Dia memimpin kita kepada kebenaran. Katakan amin. Dan Yesus Kristus memang datang tujuannya untuk apa? Membebaskan kita dari budak dosa. Amin. Jadi misi utama Yesus Kristus datang di muka bumi ini, tujuannya apa? Untuk membebaskan kita dari dosa. Katakan amin. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36, 36, coba. Yohanes 8 ayatnya yang ke-36. Apa dikatakan di sana? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila siapa anak itu? Yesus Kristus. Jadi apabila Yesus Kristus itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Colek kiri kanan saudara. Percaya Yesus akan membuat engkau merdeka. Amin. Kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara. Jadi kemerdekaan sejati saudara tidak ditentukan ketika kita bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Kemerdekaan sejati itu tidak ditentukan ketika kita bisa melakukan segala sesuatu, tidak. Tapi kemerdekaan sejati ditentukan ketika apa? Kuasa dosa tidak lagi menjadi tuan atas kehidupan kita. Karena kita sudah dimerdekakan oleh anak itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Makanya percaya kepada Yesus Kristus itu membuat engkau freedom. Katakan amin. Amin. Roma 6 ayat 6 berkata apa saudara? Manusia lama kita telah disalibkan. Roma 6 ayatnya yang ke-6. Manusia lama kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Katakan yes. Supaya kita tidak lagi apa dikatakan? Supaya tubuh dosa kita hilang. Jangan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita menghambakan diri. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi kita memang benar-benar hidup di dalam dosa itu harus disalibkan. Dan ini luar biasa saudara. Jadi memang Yesus Kristus datang untuk membebaskan kita dari dosa, dari budak. Makanya tadi saya bilang kita dibebaskan dari budak menjadi apa? Ahli waris. Nah, untuk menjadi ahli waris engkau harus menjadi anak. Bilang, supaya saya jadi ahli waris saya harus jadi anak. Supaya saya jadi ahli waris saya harus jadi anak. Dari mana? Dari rumah Allah ini engkau harus dipola menjadi anak. Kalau engkau tidak mengikuti pola anak saudara, maka engkau tidak akan pernah menerima warisan. Boleh bilang amin? Galatia 4 ayat yang ke-7 kita baca.
Galatia 4 ayat yang ke-7 berkata apa? Jadi kamu bukan lagi hamba. Galatia 4 ayat 7. Baca sama-sama, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Katakan amin. Apa maksud ayat ini, saudara? Maksud ayat ini menyatakan kepada kita bahwa terjadi perubahan identitas. Yes. Katakan amin. Amin. Ayat ini menggambarkan kepada kita waktu kita menjadi anak, saudara, maka ada perubahan identitas. Apa, saudara? Dari budak dosa berubah menjadi anak, saudara. Yeah. Dari anak berubah menjadi ahli waris. Engkau tidak akan pernah menerima warisan ketika engkau tidak pernah menjadi anak. Yeah. Amin. Amin. Makanya penting, saudara, engkau ada di rumah Allah ini, engkau sedang dilatih untuk menjadi anak, saudara. Artinya apa? Tunduk kepada otoritas orang tua, spiritual parent, saudara, orang tua rohani, saudara. Nah, gereja hari-hari ini kehilangan identitas itu karena mereka nggak ngerti. Selalu yang ada pola apa? Gembala dan jemaat. Selalu pola gembala dan jemaat. Gembala itu, saudara, kalau pola gembala dan jemaat, maka saudara akan hanya menjadi objek yang diperas, diambil susunya. Yeah. Saya mau tanya, saudara lebih pilih mana? Dipanggil domba atau saudara mau jadi anak? Domba itu tinggal di kandang, kalau anak itu di rumah. Yes. Boleh bilang amin. Amin. Bilang kiri kanan, kamu harus jadi anak. Harus jadi anak. Supaya tinggal di rumah, bukan di kandang. Ya. Haleluya. Haleluya. Pola lama kita harus diubahkan. Jangan cuma jadi pola domba terus, saudara. Karena engkau tidak akan pernah menerima warisan kalau engkau tidak pernah diubahkan identitas kita menjadi anak. Oh, haleluya. Papa hari ini bicara tentang anak laki-laki. Saya lihat Papa bikin judul khotbah bicara tentang anak laki-laki. Wah, saudara, saya rindu, saudara, kehidupan kita harus menjadi anak. Dimulai dari mana? Dari rumah Allah ini. Engkau menjadi anak. Supaya apa? Engkau menjadi ahli waris. Dari ahli waris menjadi apa? Orang yang membawa mandat kerajaan. Katakan amin. Jadi pertama, nih saudara, dari budak bilang ini levelnya. Bilang ini level saya harus berubah. Identitas saya harus berubah. Identitas saya harus berubah. Berubah. Pertama dari apa? Budak. Budak harus menjadi apa? Anak. Dari budak berubah menjadi anak. Dari anak kita berubah menjadi ahli waris. Dari ahli waris menjadi apa? Orang yang membawa mandat kerajaan Allah. Di mana? Di muka bumi. Boleh bilang amin? Coba buka Roma 8 ayatnya yang ke-17. Masih Roma 8 tadi, ayatnya yang ke-17 kita lihat. Firman Tuhan berkata apa? Roma 8 ayat 17. Satu, dua, tiga. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, perhatikan ayat ini. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Katakan amin. Wah, saya rindu, saudara, hidup saudara itu harus mengalami yang namanya apa? Dipermuliakan. Mengalami kemuliaan yang dari Tuhan. Amin. Bukan dipermalukan. Makanya engkau harus berubah identitas saudara. Engkau harus menjadi anak. Jadi kita tidak hidup dengan mentalitas apa, saudara? Apa biasanya?
mentalitas budak. Saya itu apa? Selalu kok menjadi korban. Budak itu selalu berbicara begini, saya adalah korban keadaan. Benar nggak? Budak selalu bilang begitu. Coba saudara lihat para TKW kalau saudara ini, saya tuh korban keadaan, korban situasi. Itu mental budak. Makanya saudara harus berubah. Amin. Bilang, saya harus berubah. Saya harus berubah. Bukan lagi saya adalah korban keadaan, tetapi saya adalah anak raja. Yes. Bilang sama-sama, saya anak raja. Saya anak raja. Dan hidup saya mempunyai tujuan kerajaan. Amin. Katakan, hidup saya mempunyai tujuan kerajaan. Hidup saya mempunyai tujuan kerajaan. Jadi saya bukan korban keadaan. Yes. Katakan amin. Amin. Tapi saya anak raja dan hidup saya mempunyai tujuan kerajaan Allah. Yes. Wow, saudara, beda, levelnya beda, saudara. Kalau budak selalu, wah saya adalah korban tuh. Apalagi kalau saya terjadi penyiksaan, selalu bilang korban. Makanya kita kalau saya berubah level dan harus bilang, saya harus berubah identitas. Saya harus berubah identitas. Supaya apa? Nggak jadi TKW, saudara. Supaya kita, iya dong, kita ingin diciptakan menjadi apa? Raja-raja, saudara. Artinya kehidupan kita itu wow, berkuasa dan memerintah. Amin. Yes. Bukan menjadi hamba dosa, bukan menjadi, itu gambaran saudara. Nanti saudara bilang, malam bilang nggak boleh jadi TKI. Bukan itu. Tapi ya kan, maaf saudara. Kalau seandainya kan gambaran besarnya orang kalau seandainya jadi tenaga kerja wanita, tenaga kerja Indonesia, biasanya kan jadi jomos, apalagi kalau di Timur Tengah sana. Memang ada yang mau jadi TKI terus jadi bos di sana? Nggak ada. Kecuali dia jadi TKW, ada apa namanya, orang Manado, wah dia jadi TKW di Amerika, tapi akhirnya jadi pengusaha di Jerman. Nah tapi kebanyakan yang ada di konsep kita kan kalau jadi TKW itu jadi babu. Bahasa kasarnya begitu, saudara. Nah, jadi kita tidak hidup dengan mentalitas saya korban keadaan, tetapi saya adalah anak raja dan hidup saya mempunyai tujuan kerajaan. Katakan amin. Jadi jangan membawa mentalitas budak ke dalam kehidupan anak-anak kerajaan. Amin. Jangan bawa mentalitas budak. Banyak orang bertanya kata-kata, oh saya adalah anak raja. Kami terpengaruh dengan lagu-lagu anak sekolah minggu, aku anak raja. Tapi mentalitasnya budak, saudara. Mentalitas budak selalu berkata apa, saudara? Apa yang bisa saya dapatkan itu budak. Tetapi kalau mentalitas anak kerajaan apa? Apa yang bisa saya kerjakan untuk kehendak Bapa. Ya. Amin. Amin. Itu yang membedakan, saudara, mentalitas budak dan mentalitas kerajaan. Mentalitas budak takut apa? Kehilangan. Benar? Mentalitas budak itu takut takut nanti anak saya, nanti pekerjaan saya, nanti keluarga saya. Mentalitas ketakutan itu mentalitas budak. Tapi kalau mentalitas anak kerajaan, dia percaya kepada penyediaan Bapa. Yes. Mentalitas anak-anak kerajaan itu percaya pemeliharaan Bapa. Ya. Ada satu khotbah Bapa bicara tentang pocket Jehovah. Ada persediaan yang Bapa siapkan bagi saya dan saudara. Katakan amin. Asal kita menjadi anak. Makanya mentalitas anak beda dengan mentalitas budak, saudara. Ya. Mentalitas budak selalu apa? Mencari validasi manusia. Kalau mentalitas anak kerajaan apa? Mencari, bukan validasi manusia, tapi mencari perkenanan Bapa. Yes. Perkenanan Tuhan. Ya. Perkenanan Allah. Boleh bilang amin. Amin. Kalau budak selalu mencari validasi, wah bagaimana supaya bos saya, Tuhan saya senang. Mencari validasi itu udah benar nggak? Tapi kalau mentalitas anak kerajaan, fokusnya apa? Apakah Bapak berkenan?
Kiranya Bapa berkenan atas apa yang saya kerjakan. Amin. Haleluya. Makanya rubah saudara, rubah mentalitas kita. Katakan amin. Amin. Jadi dari budak kita harus berubah menjadi pewaris kerajaan Allah. Yang kedua, kita harus berdiri teguh dan menolak kuperhambaan. Katakan amin. Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Coba kita buka Galatia 5 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan. Oh haleluya. Ingat saudara, kemerdekaan harus dipertahankan dengan apa? Kita harus berdiri teguh. Amin. Kemerdekaan itu dipertahankan, kita harus berdiri teguh. Orang nggak bisa benar-benar merdeka kalau seandainya letoy, berdiri aja kan lemas. Bagaimana mau menang saudara? Bagaimana mau merdeka saudara? Kenapa saya bilang begini? Karena ada orang yang sudah menerima Kristus. Bilang gini sama-sama, ikuti. Ada orang sudah menerima Kristus, tapi dia masih hidup dengan apa? Pola pikir lama. 1 minggu belakangan saya berkhotbah tentang apa? Sistem kerajaan Allah. Dari sistem kerajaan Allah berubah mindset kerajaan Allah. Pola pikir kerajaan, bukan sistem kerajaan dunia, bukan pola pikir dunia, tetapi pola kerajaan Allah. Nah, kembali lagi kita diingatkan saudara, bahwa ada orang yang sudah menerima Yesus Kristus. Dia sudah terima, tetapi hidup masih dengan pola yang lama. Nah ini yang berbahaya. Percaya Yesus tapi mau mengalami Kanaan tapi masih ingat Mesir. Makanya nggak pernah sampai. Perjalanan lagi berjalan ke Kanaan, nyanyi berjalan ke Kanaan. Tapi ketika ada proses, dia ingat Mesir. Hidup masih pola yang lama. Makanya nggak pernah sampai di tanah Kanaan. Malah berputar-putar. Banyak kan orang Kristen hidupnya apa? Berputar. Itu masalah yang dihadapi selalu itu. Masalah apa? Pekerjaan. Masalah yang dihadapi apa? Masalah keluarga, masalah anak. Semua itu nggak pernah naik level. Makanya bilang hari ini saya harus merdeka. Hari ini saya harus naik level. Bukan hanya menerima Yesus Kristus, tapi engkau harus pola yang baru. Bagaimana caranya supaya pola baru? Tinggalkan pola yang lama, hidup dalam pola yang baru. Amin. Amin. Sehingga kadang-kadang begini, yang lucunya gini, orang kadang-kadang tubuhnya ada di gereja, tetapi pikirannya ada di mana? Sistem dunia. Dia masih kecil, tubuhnya ada. Makanya nggak menjadi ukuran saudara seberapa sering saudara ada di gereja saudara. Kalau seandainya hidup saudara masih membawa pola dunia, ukurannya bukan absennya saudara. Amin. Tapi waktu saudara mendengarkan firman ini, saudara diubahkan. Katakan yes. Makanya saudara harus benar-benar berubah saudara, supaya hidup saudara benar-benar mengalami freedom yang sejati itu. Makanya Roma 12 itu selalu saya ulang-ulang Saya ulang-ulang buat saudara apa? Berubahlah. Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kita tahu mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Katakan amin. Nah, kuperhambaan ini kan bicara, Galatia 5 ayat 1 kan bicara kuperhambaan. Nah, kuperhambaan bisa muncul
dalam berbagai bentuk. Pertama, saudara, dia bukan hanya dosa yang terlihat secara nyata, tetapi kuk itu dapat berupa apa? Rasa bersalah yang terus-menerus menghampiri saudara. Rasa takut yang tidak ketulungan. Waduh, saudara. Saya harap saudara sudah ada di kebenaran ini. Jangan lagi saudara hidup dalam ketakutan, dalam artian umpama contoh, kalau lewat di kuburan jangan lagi dalam nama Yesus, bukan begitu lagi. Udah nggak seperti itu. Atau yang lebih parah lagi, saudara masih takut akan hari besok, takut masa depan saudara, takut mati. Saudara, kebenaran ini mengajarkan apa? Bukan jangan takut mati. Ya. Yang lebih parah, ada orang nggak takut mati tapi takut hidup. Nah itu lebih parah lagi. Lebih parah itu orang yang takut hidup. Nanti, wah itu. Makanya level saudara harus berubah. Katakan amin. Amin. Hidup dalam kepahitan itu kuk perhambaan, saudara. Tinggalkan itu, saudara. Ya. Jangan hidup dalam kepahitan. Bilang sama-sama, saya tidak boleh hidup dalam kepahitan. Saya tidak boleh hidup dalam kepahitan. Nih, yang paling parah, kuk perhambaan ini. Ini sering terjadi. Bilang ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Apa? Berusaha menyenangkan semua orang. Oh iya. Itu memperhambat, saudara. Dulu, ya saya nggak bicara yang lain, tapi saya bicara anak saya. Cika, dia rela dimarahin supaya melindungi teman-temannya. Dia rela supaya daripada, jadi nggak apa-apa, saya yang menderita, tetapi teman-teman saya enggak. Itu hati-hati, saudara. Itu seakan-akan kayaknya, oh dia anak baik. Bukan, itu dia sedang diperhamba. Oh, ada pasang itu MP3 ya. Nah, kembali lagi. Tadi saya cerita anak saya. Dia rela dimarahin gurunya supaya apa? Menyenangkan teman-temannya. Ingat, saudara, setan selalu kadang-kadang menggunakan akhirnya menyiksa diri sendiri. Dan banyak orang Kristen gak sadar memiliki keinginan untuk menyenangkan semua orang. Dan itu, saudara, bukan hanya anak saya pun pernah mengalami. Bagaimana caranya menyenangkan semua jemaat? Oh, shalom, senyum, waduh. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Apalagi kalau kita ada dalam kebenaran ini. Nggak semua orang suka. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita membenci, enggak juga. Ya terserah orang. Tapi jangan lagi hidup kita diperhamba dengan hal-hal cari validasi. Tadi yang saya udah bilang, cari pengakuan orang. Hebat, nggak usah. Kalau kau mutiara, kau tetap mutiara walaupun ada di kanan babi, saudara. Tapi nggak mungkin kan mutiara di kanan babi. Nggak mungkin, saudara. Dia pasti di tempat yang terindah, tempat yang baik, saudara. Amin. Tapi itu gambaran, saudara. Ada orang bilang namanya emas dia tetap mati. Iya. Tapi emas yang belum diasah. Tapi kalau emas sudah dibentuk, dia menjadi gelang, anting-anting, jadi kalung. Nggak mungkin, kecuali dia jatuh, hilang. Amin. Tapi kalau masih emas yang gumpalan, ingat dia butuh diproses. Amin. Haleluya. Nah, bukan hanya, jadi banyak orang bicara kuk perhambaan ini. Kuk perhambaan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Cinta uang itu kuk perhambaan. Orang yang cinta uang, makanya segala-galanya semua diukur dengan uang. Hati-hati, saudara, engkau sedang diperhamba. Hidup dalam apa tadi? Kepahitan, saudara. Apalagi suka kompromi, itu engkau sedang di dalam perhambaan. Bicara tentang kompromi,
Nggak apa-apa, dosa kecil. Oh, nggak apa-apa, korupsinya kecil. Hati-hati saudara. Jangan nanti udah ketangkap KPK baru, aduh, menyesal. Makanya kita mulai dari hal yang kecil, kita setia dalam hal kejujuran, loyalitas, apalagi kesetiaan, ketaatan. Boleh bilang amin? Amin. Jadi bicara perhambaan ini saudara, kadang-kala saudara bukan dosa yang terlihat secara nyata. Jadi kuk ini bisa berupa apa saudara? Pola pikir yang bertentangan dengan firman Tuhan. Waktu firman dilepaskan, saudara tak terima. Waktu firman dilepaskan, saudara malah sibuk dengan yang lain. Makanya kuk perhambaan ada dalam hidup saudara. Ya. Makanya saudara harus bebas dalam hal itu. Boleh bilang amin? Amin. Coba buka 2 Korintus 10. 2 Korintus 10 ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima mengajarkan apa kepada kita? 2 Korintus 10. 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan segala siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Boleh bilang amin? Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi Alkitab mengajarkan kita bahwa kita, ada senjata yang diberikan kepada kita yang memiliki kuasa untuk meruntuhkan kubu-kubu dan menawan pikiran. Nah, kenapa pikiran? Karena semuanya berasal dari sini, saudara. Ya. Pikiran. Kemarin saya khotbah tentang mindset kerajaan Allah. Kenapa firman nggak bisa kita terima? Karena sudah diblokir dari pikiran kita. Itu yang saya bilang apa? Stronghold. Waktu firman dilepaskan, saudara nggak menerima impact kuasanya. Firman tidak berkuasa hebat dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara sudah taruh benteng. Tidak, jangan ketika kita dengar firman kita bilang ini. Ketika firman sedang mengkrincing kita bilang, ini bukan buat saya, itu buat dia. Itu kita sedang taruh benteng, saudara. Ya. Bilang sama-sama, saya harus robohkan benteng-benteng ini. Saya harus robohkan benteng. Keangkuhan manusia. Saudara. Karena itu saudara, peperangan kerajaan sering dimulai dari mana? Pikiran. Peperangan kerajaan Allah kita ya dimulai dari pikiran kita. Makanya firman Tuhan tadi Roma 12 ayat 2 dikatakan apa? Renewing of your mind. Memperbaharui, merubah pikiran kita. Katakan amin. Setiap kita, saudara, saya mau tanya dulu, saudara percaya bahwa saudara anak kerajaan? Yes. Saudara anak kerajaan Allah, bilang amin. Amin. Nah, sebagai anak kerajaan Allah, saudara harus berani berkata tidak. Boleh bilang amin? Amin. Bilang sama-sama, sebagai anak kerajaan saya harus berani berkata tidak. Sebagai anak kerajaan saya harus mampu bilang tidak. Kadang-kadang kita nggak, sulit kita berkata enggak, sulit kita menolak, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan, saudara, kasih karunia mendidik saya dan saudara. Coba kita lihat di dalam Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Titus pasal 2 ayatnya yang ke-11, coba lihat. Ayat 11 dan ayat 12. Kita baca sama-sama, 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil,
dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Perhatikan saudara. Jadi kemerdekaan bukan berarti saya bebas melakukan apa saja. Kemerdekaan itu berarti saya memiliki kuasa untuk apa? Mengatakan tidak untuk apa yang dahulu memperbudak saya. Ya. Boleh bilang amin? Amin. Kemerdekaan itu bukan saya bebas melakukan apa saja. Enggak. Kemerdekaan itu justru apa? Memberikan kita kemampuan, kuasa untuk berkata tidak untuk apa yang akan menghancurkan kita, untuk apa yang memperbudak kita selama ini. Hidup kekhawatiran, dosa, pola pikir lama, kita harus berkata tidak untuk hal-hal itu. Boleh bilang amin? Jadi kita tidak lagi berkata saya tidak bisa berubah. Itu manusia lama, saudara. Bilang itu manusia lama. Manusia lama. Tapi bilang di dalam Kristus saya memiliki kuasa untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Yes. Amin. Amin. Banyak orang yang sulit untuk berubah, bukan karena apa? Karena dia nggak bisa memanifestasikan kuasa yang ada dalam hidupnya, sehingga dosa apa? Sin habit, kebiasaan berdosa, sulit lepas. Kenapa? Nggak sadar bahwa dirinya punya kuasa. Cuma nyanyi kan? Ku diberi kuasa. Tapi tidak punya kuasa. Buat apa nyanyi-nyanyi? Cuma nyanyian, cuma pujian doang. Lagu itu dicatat karena apa? Menyatakan bahwa kita benar-benar di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Yes. Kita orang-orang yang benar-benar. Artinya bukan lagi saya nggak bisa berubah. Karena orang yang suka berkata memang udah ini ya. Setan paling suka dengan kalimat-kalimat itu. Makanya engkau ada di kuk perhambaan setan. Lepaskan itu. Yes. Di dalam Kristus yang lama sudah berlalu. Amin. Amin. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Di mana itu? 2 Korintus 5 ayat berapa itu? 2 Korintus 5 ayat 17. Coba buka. 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, benar nggak? Takut saya salah lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada? Jadi, baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? In Christ. Itu Christ in you, Christ in me. Kalau kita ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Boleh bilang amin? Amin. Tapi kalau seandainya ini cuma jadi ayat buat saudara, tapi saudara nggak benar-benar mengalami yang namanya ciptaan baru, berarti Christ in you tidak ada. Christ in me nggak ada dalam hidup saudara. Berarti engkau bukan orang merdeka. Ya. Tapi biarlah engkau benar-benar menjadi orang yang merdeka. Amin. Amin. Caranya supaya engkau benar-benar merdeka, setiap hari tanya kepada diri saudara, apa yang sedang mencoba menguasai saya hari-hari ini? Tanya itu. Apa yang mencoba menguasai saya? Apa yang menjadi keputusan saya? Apakah keputusan saya ini dikendalikan oleh firman? Atau pikiran? Atau tekanan dunia? Nah ini yang harus saudara tanyakan. Ya. Boleh bilang amin? Amin. Apakah saya mengikuti kehendak Tuhan? Nah ini. Apakah saya mengikuti kehendak dunia? Atau mungkin saya mengikuti kehendak keinginan diri saya sendiri? Jadi ada kehendak Tuhan, keinginan dunia, tapi ada juga kehendak diri sendiri. Ya. Bilang sama-sama, anak kerajaan. Anak kerajaan. Ikuti saya, 2, 3. Anak kerajaan. Anak kerajaan. Anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan. Harus memiliki keberanian. Harus memiliki keberanian. Untuk berdiri teguh. Untuk berdiri teguh. Sekalipun berbeda dengan sekitar saudara. Untuk berdiri teguh sekalipun berbeda dengan sekitar. Katakan amin. Yes, amin. Saudara nggak harus sama. Ya. Apalagi saudara ada dalam kebenaran ini, orang bilang aneh. Ya nggak apa-apa.
Tapi saudara harus berdiri teguh. Stature saudara, itu posisi rohani saudara. Kita harus berani berdiri teguh sekalipun kita nggak harus apa. Ya kenapa mesti sama dengan orang yang masih berbuat dosa? Katakan amin. Harus berani berkata tidak untuk dosa. Amin. Yes. Nah, anak kerajaan ini saudara harus punya keberanian itu saudara. Harus berbeda dengan budaya sekitar. Kadang-kadang saudara, maaf saudara, bukan artinya kemudian saya melarang saudara mengikuti tradisi, budaya atau apa. Tetapi di dalam firman Tuhan memang mengajarkan kita memang berbeda saudara. Kita nggak harus mengikuti segala hal-hal yang kadang-kadang kita, apalagi dalam hal kemerdekaan, bicara tentang toleransi. Tapi kadang-kala yang kita lihat di lapangan justru budaya-budaya dunia yang lebih dominan di sana. Kita harus berani berkata tidak. Contoh, ya kecuali saudara lomba senam, poco-poco, oh iya. Tapi kalau seandainya ikut konser kemerdekaan, kemudian joget-joget, ngapain? Itu adalah budaya dunia. Kecuali jika kan hanya, ayah kalau seandainya ada lomba ikut, kalau perlu menangkan semua lomba. Nah, kemarin saya ke desa kemarin hari apa kita ke desa? Sabtu ya, Jumat. Hari Jumat saya ngurus ibu gembala dan saya punya. Sekarang kan ada identitas kependudukan digital (IKD). Tujuannya supaya apa? Kalau seandainya saya merubah sesuatu di KTP saya, nggak perlu saya merubah kecamatan. Dari handphone aja saya udah bisa rubah. Jenis kelamin saya laki-laki jadi perempuan sama. Kan nggak mungkin. Umpama nama, ada nama yang salah, rubah. Bisa dari handphone sekarang. Nggak perlu saya mau ke Cibino, nggak usah. IKD namanya. Kemudian kalau ada ketinggalan KTP, saya ke bandara, sama contoh, saya tinggal kan udah ada di handphone. Jadi tinggal tunjukin ini identitas saya. Dan mereka percaya saudara. Karena itu memang udah bukan hanya sekedar download, itu mesti disamakan di Dukcapil dan segala macam saudara. Jadi kami kemarin ngurus itu, ketemu dengan Bu Sri Mariono yang biasa ngurus untuk acara lomba 17 Agustus. Dia bilang, Pak, jangan lupa ya, juara bertahan tahun lalu. Dia masih ingat, ternyata saya juara bertahan tahun lalu. Kami berempat pergi, Bu Gembala nggak ikut. Jadi kami berempat pergi, pulang bawa piala juara 1 semua, saudara. Pulang, jadi kami borong semua juara 1. Sampai mereka panggil di lapangan. Pas saya baru mau pagi, ya selamat datang Bapak Pendeta. Pakai mic lagi Bapak Pendeta. Tapi ketika kita bergaul, tapi bukan berarti kemudian kita harus mengikuti segala budaya tradisi, saudara. Saya bilang kalau lomba oke. Tapi kalau joget-joget yang nggak jelas, ngapain? Pulang saya. Kalau cuma untuk pesta-pesta yang tapi kalau seandainya lomba, iya kita kan yang penting pulang bawa hadiahnya. Jadi diingatkan, Pak Pendeta jangan lupa ya, tanggal 17 Agustus kita nggak biasanya bikin hari Minggu, tapi anak-anak itu pemuda apa sih bilangnya kalau seandainya itu yang suka urus-urus pemuda-pemuda itu bilang jangan hari Minggu. Kalau hari Minggu Bapak Pendeta sama anak-anaknya nggak hadir, mereka ibadah. Tuh kita kan menjadi mereka udah tahu kalau hari Minggu saya tuh ibadah. Jadi bikin 17 Agustus aja. Rata-rata orang bikin acara hari ini banyak saudara. Desa-desa yang bikin acara hari Sabtu kemarin, hari Minggu. Tapi kita RT 1, RW 1 bikin nanti tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena Bapak Pendetanya hari Minggu ibadah. Jadi udah terkenal. Ada kepala desa lagi kemarin. Jadi udah langsung terkenal. Oh iya, karena Bapak Pendeta hari Minggu nggak bisa ikut lomba. Jadi bikinnya 17 aja. Kan harinya tanggal 17. Karena harinya tanggal 17 ya kita kosong. Kita habiskan semua piala-piala. Hadiah-hadiah.
Semoga juara bertahan 2 tahun berturut-turut pendeta. Ya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, merdeka. Bicara kemerdekaan, ketika kita sudah melepaskan hukum perhambaan, apa yang harus kita kerjakan? Kehidupan kita harus melayani Tuhan. Bilang, saya harus melayani Tuhan. Dalam hal apa Tuhan mengajarkan kita melayani? Bukan dalam hal memanipulasi orang, bukan, tetapi dalam hal kasih, mengasihi. Boleh bilang amin? Karena itu menjadi kunci kita, saudara. 1 Petrus pasal 2 berkata apa? Coba kita lihat. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16, coba. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-16. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat 16 ini memberikan kita kunci. Ada kata kunci di sana apa? Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini luar biasa, saudara. Orang yang benar-benar merdeka justru rela menjadi hamba Allah. Boleh bilang amin? Banyak orang uang merdeka tapi nggak menjadi hamba Allah. Artinya tidak hidup tunduk dan takut akan Tuhan. Merasa, oh yang penting Yesus sudah memerdekakan saya. Tapi hidupnya ketinggian, hidupnya nggak mau tunduk kepada otoritas, nggak mau menjadi hamba, saudara. Memang status kita anak raja, tapi kita juga status hamba Allah yang harus memberi hidup untuk apa? Melayani Tuhan dan melayani sesama. Katakan amin. Mengapa, saudara? Karena ketika kita menjadi hamba Allah, kita tidak lagi diperbudak oleh manusia. Boleh bilang amin? Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi kehidupan kita bebas dari segala keinginan-keinginan duniawi. Bebas dari segala apa yang dunia tawarkan. Nah, kemerdekaan bukan untuk ego. Bilang, kemerdekaan bukan untuk ego. Kemerdekaan bukan untuk ego. Tetapi kemerdekaan yang kita terima untuk apa? Pelayanan. Untuk melayani. Banyak orang ketika merasa, oh saya sudah memerdekakan, egonya terbentuk. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus menjadi hamba. Untuk apa? Melayani. Yesus aja tinggalkan tempat termulia, terobos tempat gak. Dia aja harusnya raja, dia turun menjadi hamba. Untuk apa? Melayani. Boleh bilang amin? Jadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita bukan berarti kemudian kita merdeka, kemudian ego kita, wah saya enggak, saudara. Bapak Gembala, Ibu Gembala masih bukan cuma melayani saudara, melayani segala-galanya, ngepel, semua melayani saudara, nyapu, pokoknya banyak orang hamba Tuhan dia cuma melayani di mimbar, jagonya cuma di mimbar waktu mau khotbah, tapi kita juga ini bicara hamba Tuhan bukan hanya menjadi pengkhotbah, tapi segala sesuatu kita layani. Amin. Amin. Makanya nggak semua orang dikasih kesempatan untuk jadi hamba Tuhan. Dan kalau engkau diberikan kesempatan dalam bicara profesi sebagai, karena Tuhan tahu engkau bisa. Boleh bilang amin. Coba kita buka Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata apa? Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini garis bawahi kalimat ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itulah yang Yesus ajarkan kepada kita. Amin. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.
Jadi saya mau sampaikan saudara lewat firman Tuhan pada saat siang hari ini, kemerdekaan kita, bilang kemerdekaan saya punya arah yang jelas. Jadi kita punya arah, memiliki arah apa saudara? Merdeka untuk mengasihi, bukan untuk menindas. Katakan amin. Merdeka untuk melayani. Katakan yes. Merdeka untuk apa? Mengerjakan kehendak Bapa. Oh haleluya. Kalau saudara paham ini, hidup saudara benar-benar freedom. Kenapa? Yesus sendiri berkata apa? Markus 10 ayat 45, bahwa anak manusia datang, apa dia bilang? Bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus bilang anak manusia datang aja, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, saudara. Makanya saya mau bilang saudara siang hari ini, semakin saudara sadar identitas bahwa kehidupan kita sudah dimerdekakan, semakin saudara sadar, saudara paham identitas kerajaan, semakin kita paham bahwa hidup kita ini bukan tentang diri kita sendiri. Hidup kita ini bukan hanya untuk ego kita, boleh bilang amin? Tapi hidup kita ini untuk orang lain. Kayaknya minggu kemarin ya, Bapak Kepala Khotbah, slogan yang ada di Bandara Sulawesi Utara, Sito Timong Timoto, hidup untuk menghidupkan orang lain. Itu frasa saudara yang diambil dari kebenaran firman Tuhan, bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Boleh bilang amin? Nah, di dalam 1 Petrus tadi, 1 Petrus 2 tadi, ayatnya yang tadi kan ayat 16, ayat yang ke-17, ayatnya yang ke-17 dikatakan begini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Nah, di ayat yang ke-17 ini memberikan ada 4 prinsip. Pertama, hormatilah semua orang. Artinya kita membawa karakter kerajaan dalam hubungan dengan siapapun, saudara. Ada amin di sana, hormat. Boleh bilang amin? Kemudian kasihilah saudara-saudaramu. Artinya apa? Komunitas kerajaan kita kan Eskatos Church Community. Komunitas kerajaan dibangun dengan kasih, bukan dengan kompromi. Boleh bilang amin? Komunitas kerajaan dibangun dengan kasih, bukan dengan kompetisi. Boleh bilang ya? Banyak orang di gereja, pelayan-pelayan saling kompetisi. Oh, saya lebih bagus worship leadernya, saya lebih bagus main musiknya. Bukan. Kita melayani dengan kasih, bukan melayani kompetisi. Kalau saudara mau itu, ya mendingan saudara itu konser sana, konser musik. Kita bukan siapa yang terbaik, siapa yang baru, tapi bagaimana posisi kita. Katakan amin. Kemudian dikatakan di sana, takutlah akan Allah. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama, hormatilah semua orang, kasihilah saudara, kemudian takutlah akan Tuhan. Jelas ayat ini, saudara. Tuhan menjadi pusat kehidupan dan sumber apa? Otoritas tertinggi kita. Bilang Tuhan menjadi sumber. Tuhan menjadi sumber Dan otoritas tertinggi. Katakan amin. Dan terakhir, hormatilah raja. Artinya apa? Kita hidup sebagai warga kerajaan Allah yang juga memiliki apa? Tanggung jawab dalam apa? Dalam kehidupan sosial kita. Jadi kita punya tanggung jawab. Jangan saudara kemudian berpikir, oh kalau seandainya saya ada di kebenaran ini, saya ada di dalam dimensi kerajaan Allah, berarti saya harus bertakwa di dalam Tuhan. Enggak. Kita bersosial, tapi ingat, yang terutama bukan sosialnya itu. Yang terutama carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Sekalipun kesibukan, ingat yang utama. Makanya saya
dan ibu gembala mau acara penting, mau ada pernikahan, mau ada, tapi kalau seandainya itu waktunya strategik Allah, tinggal itu semua. Ada yang utama dan terutama, saudara. Katakan amin. Ingat, kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang Kristen. Bilang sama-sama, saya dipanggil bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi saya dipanggil untuk apa? Memperlihatkan Kristus di tengah-tengah dunia. Boleh bilang amin? Amin? Jadi kita hidup di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Jadi lewat firman Tuhan pada saat siang hari ini, biarlah kehidupan kita jangan hanya kita diperhamba. Katakan amin. Bilang sama-sama, saya tidak boleh diperhamba, tapi saya harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah, bebas, benar-benar merdeka dari dosa. Haleluya. Karena kita sudah benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Dan saya ingin kehidupan kita benar-benar, saudara harus mengalami dimensi ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang pelayan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Freedom Rain. Saat letih dan haus, ada freedom. Saat letih dan haus, ada freedom. Beri semua untuk Yesus, beri semua untuk Yesus. Ada freedom. Beri semua untuk Yesus. Ada freedom. Freedom memerintah di sini, permanenkan berkat anugerah, turun atas kita. Ada freedom. Freedom memerintah di sini, permanenkan berkat anugerah, turun atas kita. Ada freedom. Mari saya kita mati berdiri. Saat letih dan haus, ada freedom. Saat letih dan haus,
benar-benar kami hidup dalam kebebasan, kemerdekaan yang sejati. Haleluya. Saudara, mari kita deklarasikan. Saudara ikuti, tutup mata saudara. Katakan sama-sama, saya deklarasikan hari ini. Saya deklarasikan hari ini. Saya adalah orang merdeka di dalam Kristus. Saya adalah orang merdeka di dalam. Saya bukan lagi budak dosa. Saya bukan lagi budak dosa. Saya adalah anak Allah Saya adalah anak dan ahli waris kerajaan Allah. ahli waris kerajaan Allah. Saya menolak hukum perhambaan. Menolak hukum perhambaan. Saya berdiri teguh dalam kebenaran. Saya berdiri teguh dalam kebenaran. Saya tunduk kepada kedaulatan Raja segala raja. Saya tunduk kepada kedaulatan Raja segala raja. Saya merdeka untuk melayani. Saya merdeka untuk melayani. Saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya membawa nilai kerajaan Allah kemanapun saya pergi. Saya membawa nilai-nilai kerajaan Allah kemanapun. Hidup saya bukan untuk diri sendiri. Hidup saya bukan untuk diri. Hidup saya adalah milik Kristus. Hidup saya adalah milik Kristus. Dan kerajaan Allah Dalam kerajaan harus dinyatakan melalui hidup saya harus dinyatakan di muka bumi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya inilah deklarasi kami. Yes. Kami bukan lagi budak dosa, tapi kami adalah hamba-hamba Kristus, hamba-hamba kebenaran. Kami hidup di dalam freedom yang sejati. Kami hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami tinggalkan segala pola-pola yang lama. Yes. Tapi kami hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Yes. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak rohani kami ya Tuhan. Baik yang beribadah secara onsite maupun secara online. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka menangkapnya Tuhan dengan hati yang murni. Dan merespon ya Tuhan firman ya Tuhan. Memberi hidup untuk dikerjakan, dibentuk, dipola sesuai dengan firman Tuhan. Kami percaya kemerdekaan mereka bukan kemerdekaan yang sementara, tapi mereka benar-benar sudah merdeka di dalam Kristus. Segala apa yang disampaikan lewat firman Tuhan menjadi realita, bukan hanya cerita, tetapi menjadi real dalam kehidupan setiap kami, setiap anak-anak rohani kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Kami percaya ya Tuhan, warisan kami sudah terima, karena kami sudah bukan lagi budak dosa, tapi kami adalah anak pewaris kerajaan Allah yang berhak mendapatkan warisan dari Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Memberkati setiap kami pada saat siang hari ini. Hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, worship leader ya Tuhan, pemain musik, multimedia, guru sekolah minggu, kolektan, semua kami hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tambah-tambahkan karuniamu Tuhan, talenta kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati Bapa dalam surga setiap anak-anak rohani. Kami percaya lewat firman yang sudah dilepaskan, tidak ada kekhawatiran lagi, tidak ada kekhawatiran, ketakutan, semua sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman terus mereka dengarkan dan menjadi realita dalam kehidupan mereka setiap hari. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, kami taruh kehidupan kami semua dalam tangan Tuhan. Besok kami akan merayakan kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-81 tahun. Benar-benar ya Tuhan, bukan hanya menjadi sebuah perayaan seremonial, tapi benar-benar ya Bapa dalam surga, secara spiritual kami juga mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap anak-anak rohani menjadi berkat di setiap domain-domain mereka, dimanapun mereka berada. Mereka tetap strong di dalam Tuhan. Mereka terus hidup di dalam selaras kebenaran dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bukan ya Bapa dalam surga ikut-ikutan, mengikuti budaya tradisi yang Tuhan yang tidak berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Itu kami harus tinggalkan. Dan biarlah kami hidup di dalam dimensi ya Tuhan, apa yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam mandat kerajaan Allah, to rule and to reign, menjadi bagian kami. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Memberkati ya Tuhan anak-anak rohani yang berhari ulang tahun Bapa dalam surga sepanjang minggu berjalan. Dan minggu yang sudah kami lewati, Tuhan memberkati Bapa dalam surga. Kami berdoa
bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami gempa bumi ya Bapa dalam surga. Bahkan ada anak rohani kami, keluarga Bapak Domingus, keluarga Bapak Robi, keluarga Bu Rosa ya Tuhan. Ya Bapak dalam surga, Tuhan tolong dimanapun mereka Bapak, biarlah supaya mereka juga mengalami kedamaian yang daripada Tuhan. Anak-anak rohani yang mengalami sakit ya Bapak dalam surga, biarlah mereka men-take over tubuh mereka, sehingga segala sakit tidak menjadi penghalang untuk mereka hadir, untuk mereka ya Tuhan datang di rumah Allah, untuk mereka dikerjakan lewat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Bapa dalam surga. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan, motor, mobil, kendaraan umum ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Kami percaya perlindungan Tuhan melalui malaikat-Mu ya Tuhan, yang Tuhan perintahkan berjaga-jaga atas kehidupan kami, melindungi kami ya Tuhan, memberikan kami keamanan ya Tuhan, hingga kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Kami bawa sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, memberkati anak-anak rohani kami ya Tuhan, yang memberikan setiap korban persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman Tuhan. Inilah doa dan syukur kami. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat siang hari ini. Mari kita tadahkan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, inilah tangan-tangan kami terangkat di hadapan Tuhan. Hamba berdoa sebagai orang tua rohani, kami lepaskan blessing, kuasa, berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kiranya hidupmu, diberkatilah kiranya keluar masuk rumahmu, diberkatilah kiranya keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, kakak beradikmu, kiranya diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini ketika firman Tuhan dilepaskan, biarlah engkau merendahkan hati, terima firman Tuhan dengan rendah hati, dan biarlah firman menjadi realita dan kenyataan dalam hidup saudara. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, kekuatan, karunia yang dikerjakan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai saat siang hari ini, besok seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita yang percaya dan yang setia, kita terima hidup yang kekal, masuk dalam kerajaannya yang mulia, memerintah bersama-sama dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja di atas segala raja. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian kita. Tuhan dahsyat Engkau. Haleluya. Katakan bersama-sama. Tuhan dahsyat Engkau, dahsyat Engkau. Sekali lagi, katakan Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat Engkau, dahsyat Engkau. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada firman dari umat. Ya, puji Tuhan, salam kerajaan. Salam kerajaan. Ya, puji Tuhan, firman hari ini luar biasa, meneguhkan kembali
dan mengingatkan kita bahwa freedom, bebas kita bukan bebas kebablasan, tapi bebas kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi tidak ada batasan bagi saya dan saudara untuk terus bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, firman hari ini bawa pulang, lakukan. Amin. Jangan hanya masuk telinga, ya tidak dilakukan, tapi harus dilakukan. Percaya firman akan jadi realita. Puji Tuhan, hari ini ibadah Minggu Raya sudah selesai, Strategic Hours, dan pengumumannya adalah hari Rabu ada ibadah tengah minggu di tempat ini jam 7 malam. Dari hari Jumat juga ada ibadah Push in the Spirit jam 7 malam dan dilanjutkan dengan latihan untuk para pelayan altar hari Minggu. Dan hari Minggu ibadah sekolah minggu jam 9 pagi, ibadah Strategic Hours, ibadah raya kita juga jam 9 pagi. Itu saja pengumumannya. Tetap strong, Tuhan Yesus memberkati. Amin.